proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. Adanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih ada di Indonesia. Tanah Putra masih dijajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah mendapat berita mengembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Berita yang sangat bagus. Sebentar, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi karena telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Maaf, lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI itu adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan ini hanya kita yang menyusun sendiri. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Assalamualaikum Bung Karno. Assalamualaikum. golongan muda tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Permisi Bu, apa ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ya, ada keperluan apa ya? Gini Bu, ada hal yang ingin dibicarakan dengannya. Oh ya, kalau begitu silakan masuk. Mereka pun memasuki kediaman Soekarno. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting kata. Baiklah, kalau begitu akan saya temui.
Silakan duduk. Dengar dari istri saya bahwa ada hal yang penting ingin dibicarakan. Tentang apa itu? Begini, kami mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, kami mengadakan rapat dan semua sudah setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya akan saya usahakan dan diluntikan lagi kepada anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lama lagi. Karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat jika kita memproklamasikan Indonesia dengan secepatnya? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita berbicara dengan PPKI. Saya tidak berharap Anda melakukan rapat terlebih dahulu. Karena saya takut Jepang tahu rencana ini menghalangi kemerdekaan Indonesia. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Tapi berikan saya waktu untuk berunding pada golongan tua lainnya. Baiklah Bu, kalau begitu kami pamit. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu, Soekarno meminta golongan tua untuk ke Bagaimana ini kediamannya. Bung? Para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Sekarang yang terpenting adalah menghadapi para susi yang hendak kembali menguasai negeri ini. Dan masalah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus. Ya, gimana Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkan dengan mantap agar semuanya tidak berantakan. Baiklah Bu, kita semua sepakat. Meski berhati dengan kebutuhan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membuat Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan Bagaimana kalau kita kemerdekaan asingkan Bung Karno dan sesegera. Bung Hatta keluar Jakarta agar terhindar dari Jepang? Tapi kemana ya? Gimana ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya juga terjamin. Ya, itu bagus. Saya setuju dengan itu. Para pemuda pun menyetujui ide darurat tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Mereka pun melakukan penculikan di kediaman Soekarno dan kediaman Muhammad Hatta pada waktu fajar. Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berada sehari penuh. Soekarno, apa yang kalian lakukan kepada kami semua? Ini semua demi keselamatan Bung. Kami di sini untuk membicarakan tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami tidak ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Ya, pendapat itu benar. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Tapi Bung, bagaimana jika perkataan Jepang ini hanyalah janji manis belaka? Apa yang harus Anda lakukan? Iya, kita harus segera memproklamasikan sekarang juga. Ini semua demi kebaikan rakyat kita yang telah lama terbelenggu dalam penjajahan di atas tangan mereka sendiri. Kita harus bebaskan. Sekarang saatnya. Tenang saudara-saudara, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Sayuti, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Karno, Bung Hatta, ikuti saya. Saya mengerti pertimbangan berdua tentang proklamasi ini. Kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tetapi kami yakin bisa bangkit dan kesempatan ini tidak datang dua kali. Kami bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik. Lalu bagaimana, Bung? Ya, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 4:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Syukurlah Hatta. saya baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusan?
Kami semua setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana jika besok pasukan Jakarta sudah siap? Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Mereka membahas di Rumah Laksamada Maeda. Malam, ada apa, Bung? Maaf Bung, kami mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk mempersiapkan hari kemerdekaan pada esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Mari, silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan apa yang kalian butuhkan. Lalu, bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh anggota PPKI. Kita sudah sepakat bahwa tidak ada campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang ada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi. Jangan, kita tidak boleh menerima bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lainnya. Lalu bagaimana ini Bung Karno? Karena ingin berkarya Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika Anda dan Bung Hatta yang menandatangani sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju! Tolong Bung Saiti, Anda ketik teks proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik di sini? Oh, ada. Mari ikut saya. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, engkau telah menemani saya selama ini. Iya Mas, terima kasih juga kepada Allah karena telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sedang merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Oh iya Mas, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan? Tapi ibu tidak punya kain Mas, yang ada hanya kain merah dan putih. Bagaimana Mas? Tentu saja, buatlah bendera dengan sederhana, yang penting kita ada niat. Baiklah Mas, ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan bendera Sangsaka Merah Putih? Tentu saja, kita akan menamakan Sangsaka Merah Putih. Yaudah, kita siap sana dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Iya, Bu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi.